Kalau peralatan itu aset yang memiliki masa waktu lebih dari 1 tahun dan akan disusutkan. Dia memiliki penyusutan. Tapi kalau supplies atau perlengkapan itu habis kurang dari 1 tahun dan tidak akan disusutkan. Contoh misalnya kalau teman-teman itu di rumah punya laptop, maka laptop itu termasuk kategori equipment. Tapi kalau misalnya teman-teman beli tintanya, isi tinta laptop itu nggak bisa dibilang equipment, tapi dikatakan itu sebagai supplies. Oke? Bisa dipahami ya, Ramzi ya? Bisa, Bu. Oke, itu perbedaannya. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, kalau di dalam soal ujian nama ibu itu bisa ditulisnya equipment, supplies, jelas. Tapi kalau nanti teman-teman udah bekerja di suatu perusahaan atau di lembaga keuangan syariah, ya dia nggak informasiin mana equipment, mana supplies, tapi langsung barang yang dibeli. Nah, kita yang bisa menginventarisir gitu loh, bahwa oh ini equipment, oh ini supplies, oh ini persediaan misalnya. Jadi kita yang bisa menginventarisir ya. Kalau di soal ujian ya udah jelas ada equipment, ada supplies. Gitu ya, teman-teman paham ya? Jadi jangan sampai terbalik-balik antara equipment dengan supply. Jadi nanti kalau udah mulai kerja, terus pihak kantor beli kertas, beli penghapus, penggaris gitu kan, beli tip X gitu. Masuknya ke equipment. Salah besar. Karena dia bukan equipment, dia adalah supply. Karena dia akan habis kan dipakai gitu loh, dan tidak perlu disusutkan. Kalau sudah kertas kan udah dipakai, selesai, udah dibuang gitu kan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke, ini lanjutnya gimana nih, Ramzi? Setelah ini apa lagi nih? Masuk ke mana lagi? Itu capital tetap, Bu. Masih tetap sama. Tetap, oke. Kemudian ini keterangannya apa? Pembelian perlengkapan. Oke. Nah, ya, sekarang kita cari saldonya. Kita tulis di sini saldonya misalnya kan. Nah, berhubung ini pakai pakai Excel jadi lebih mudah gitu kan. Ini Ibu tulis gini aja. Kalau berkurang kan dia mengurangi ya. Iya. Oke. Ini juga sama karena kan tadi asetnya keluar kan. Berarti saldonya Aset berkurang, Bu. Jadi 16.150.000. Oke, siap. Ya, ini tetap ya. Ini tetap 3 juta, ini tetap 850, ini tetap 20 juta. Oke, sekarang coba kalau kita cari antara sisi aset sama liabilitas ditambah ini sebenarnya ada pemisahnya gitu ya. Coba, sama nggak hasilnya? Balance, Bu. Balance ya, antara yang kiri dengan yang kanan. Sama-sama 20 juta ya, karena kan ini tambah ini sama dengan 20 juta. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kita mau selesaikan soalnya nih. Sudah ya? Oke, lanjut. Yang kedua, tanggal 3, sorry. Yang tanggal 3, Ibu minta Raffi Rahmat. Ya, Bu. Ada? Oke, Raffi Rahmat silakan. Apa ininya jawabannya? Silakan Raffi Rahmat. Sudah Raffi? Yang tanggal 3 ya? Kok tanggal 2? Sorry, tanggal 3 Raffi. Raffi masih ada di situ? Maaf, halo. Bu. Maaf, Bu. Ke unmute. Kamu jadi, juga di kameranya di ini juga. Di apa? Dinyalakan Raffi. Oke, Bu. Dibayar sewa ya? Kasnya berkurang 4 juta. Kasnya berkurang 4 juta. Oke. Iya. Modalnya juga berkurang 4 juta. Equipment nggak masalah ya? Equipment nggak masalah. Oke. Ini juga supply enggak? Iya. Di sini ya, berkurang? Iya, 4 juta. 4 juta. Oke, ini kita tulisnya apa, Raffi? Beban sewa, Bu. Oke, beban sewa. Bukan beban hidup ya?
Bukan. Kirain beban hidup. Oke. Jadi saldonya sekarang kita hitung. Ini langsung saldo kita hitung ya. Iya, Ini jadi juga. Balance kan kiri kanannya? balance, Bu. Sama ya. Oke, berarti aman. Oke. Aman ya, 16 juta ya? Aman, Bu. Oke, baik. Lanjut. Lanjut tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 Ibu minta tolong sama yang namanya siapa ya? Muhammad Ruli. Kirain cowok-cowok dulu nih. Muhammad Ruli. Iya, Bu. Tanggal 4 April. 4 April dibeli dengan kredit peralatan salon seharga 2.500.000 dari UD Makmur Jaya. Berarti cashnya tetap ya, Bu? Ibu nanya. Nanti yang jawab teman-teman ya, salah apa benar. Gimana? Iya, cashnya tetap, Bu. Oke, tetap. Ya, terus apa yang Terus berpengaruh? Yang berpengaruh peralatannya, apa? Bu. Peralatan. Peralatannya nambah atau berkurang? Nambah, Bu. Berapa? 2.500.000. Oke. Terus Suplesnya? karena ini Suples nggak kredit. pengaruh? Enggak, Bu. Oke. Karena ini Terus? kredit berarti masuknya utang ya, Bu? Masuknya utang. Ya, oke. Utang Berarti bertambah 2.500.000. berarti taruhnya di sebelah mana nih? Di sebelah kiri di liabilitas, Bu. Oke. Ya, Ibu tulis account payable ya. Iya, Bu. Account payable. Benar, kita tulis. Oke, berapa nilainya? 2.500.000. Iya, Bu. 2.500.000. Capital ada pengaruh? Enggak ada, Bu. Oke, nggak ada. Keterangannya apa? Utang ya, Bu, keterangannya. Keterangannya apa? Itu utang apa? Utang kredit. Keterangannya apa kalau utang kredit? Kita belum bicara debit kredit loh. Kamu belum cukup umur bicara kredit, debit kredit. Nanti minggu depan baru. Lengkap minggu satunya lagi kita bicara debit kredit. Utang usaha, Bu. Utang peralatan. Pembelian peralatan. Ya kan, Iya, pembelian peralatan kan? Keterangan Bu. itu sebenarnya menjelaskan transaksi. Itu menjelaskan transaksi pembelian peralatan secara tidak tunai itu boleh. Pembelian peralatan secara tunai boleh. Tapi karena kita udah lihat di sini ada utang, berarti ini udah otomatis pembelian peralatannya secara kredit atau tidak secara tunai gitu ya. Iya, Bu. Oke, kita cari saldonya. Saldonya berarti ini. Oke. Balance enggak? Tolong dicek ya. Aduh. Oh, ini belum Ibu ini. Ini Oke, ini jadi saldonya balance nggak? Tolong dibantu ya teman-teman ya. Oke, sekarang sudah nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 masih yang cowok dulu. Farhan. Hadir, Bu. Oke, silakan Farhan. Pada tanggal 5 April diterima tunai pendapatan jasa, berarti kasnya naik, Bu. Berapa? 900.000. 900.
Oke, kemudian modalnya ini equipment nggak ada ya? equipment nggak ada, Bu. Supplies juga nggak ada. Supplies juga nggak ada. Account payable juga nggak ada. Ya. Modalnya bertambah sebesar 900.000. Oke, berarti di sini apa tulisnya? Nah, pendapatan biasa. Pendapatan jasa, oke. Pendapatan usaha ya. Oke, ini yang jawab tadi Farhan. Nah, kalau salah tinggal kita nyalahin mereka aja yang jawab ya kan. Nanti kan dicek bareng-bareng. Oke, kita cari saldonya ya. Cari saldonya, ini Bu turunkan. Mana sih, kok enggak sih? Yang mana? Oke, kita auto sum. Nah, oke. Bisa tolong bantu dicek ya. Saldonya harus sama antara kiri dan kanan. Kalau beda, tolong infokan ke Ibu. Sama? Teman-teman. Oke. Lanjut. Tanggal 6 April. Ibu minta yang menjawab atas nama Fitriani Jahra. Ada Fitriani? Hadir, Ibu. Oke, silakan Fit. Tanggal 6 April diterima uang muka untuk layanan rias pengantin sebesar 5 juta. Berarti masuknya ke cash, Bu. Cashnya diterima uang muka untuk layanan sebesar 5 juta. Oke, kita tulis 5 juta ya. Oke, terus? Modalnya bertambah. Modalnya bertambah sebesar 5 juta. 5 juta. Untuk layanan rias pengantin. Diterima uang muka untuk layanan rias pengantin. Terima uang muka sebesar 5 juta. Oke, oh ya ini belum bicara jurnal. Kalau udah bicara jurnal ini agak beda nih. Oke, 5 juta. Namanya apa? Ini kan diterima uang muka untuk layanan rias, diterima uang muka. Kalau diterima uang muka berarti kan belum kita terima, belum kita akui pendapatannya ya. Piutang, Bu. Bukan piutang. Kalau piutang itu kan ini uangnya udah kita terima. Ini uangnya sudah kita terima tunai, tapi ada kata-kata uang muka. Ya, uang ini muka, sebentar ini. Ya, karena dia bilangnya uang muka. Sebentar. Ntar Ibu buat coret-coretan dulu. Kalau dia uang muka, berarti kan pas, kemudian uang muka sebesar 5 juta. Oke, ini uang muka untuk pendapatan jasa. Oke, karena dia masih persamaan dasar akuntansi, masuknya masih di masih di modal. Tapi kalau sudah jurnal, dia nggak boleh masuknya ke modal. Dia harus masuknya dengan akun sendiri yang disebut dengan uang muka, gitu ya. Punya akun sendiri, yaitu uang muka sebesar 5 juta. Karena ini masih persamaan, itu nggak ada masalah. Karena kalau sudah nggak bersamaan, akunnya dia punya sendiri. Karena ini disebutnya masih masih apa? Semacam hutang gitu loh. Hutang, tapi jasanya belum kita kasih. Paham nggak? Kalau bagi pihaknya yang bayar itu piutang.
Karena dia udah bayar tapi belum menggunakan jasanya. Kalau bagi kita, ini kita anggap sebagai hutang. Waktu itu Ibu pernah menjelaskan tentang ini. Sewa dibayar di muka, atau Anda ngekos dibayar di muka. Nah, pada saat Anda ngekos dibayar di muka itu, maka bagi kita yang terima uang, kita buatnya kas, kreditnya itu kan pendapatan diterima di muka. Nah, ini juga sama, uang muka itu sama juga semacam pendapatan diterima di muka. Namun karena kita belum ada akun, kita belum bicara debit kredit, maka dia masih masuk ke dalam modal, tambah modal. Tapi nanti kalau sudah masuk ke chapter selanjutnya, di tugas berikutnya itu sudah harus masuk ke pendapatan diterima di muka, gitu. Nggak boleh lagi masuk sebagai penambahan modal, gitu ya. Itu yang perbedaannya. Jadi teman-teman harus pahami perbedaannya, jangan sampai nanti salah memasukkannya. Oke, sekarang kita masukkan tetap di sini pendapatan usaha, tapi diterima di muka. Harus ada tambahan kalimat atau statement pendapatan usaha dalam kurung uang muka. Itu ya. Oke, kita cari saldonya. Oke, kita cari saldonya. Tolong dicek ya, Fitri, saldonya balance enggak? Balance, Bu. Balance. Ya. Oke, lanjut tanggal 8. Tanggal 8, Ibu minta tolong Afifah Nur. Afifah Nur, silakan. Ya, Bu. Ada Afifah? Ya, ada, Bu. Hadir. Oke, silakan. Afifah Nur, silakan. Tanggal 8. Membayar Ya, gaji pegawai sebesar 250.000. Berarti berpengaruh pada berkurangnya kas. Ya, berkurang ya kasnya ya. Ya. Terus berpengaruh juga kepada pada modal. Ini enggak ya? Enggak, Bu. Oke, baik. Modal berkurang berapa, Say? 250? 250. Oke, keterangannya apa? Beban gaji. Oke, beban gaji. Ibu cari saldonya ya. Oke, kita cari saldonya. Tolong sambil dicek ya, Afifah ya. Ya, Bu. Oke, balance enggak? Balance, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang untuk nomor 9 sampai dengan nomor 30, silakan teman-teman kerjakan dulu. Nanti Ibu akan panggil satu-satu untuk menjawab. Ibu ini harus buka sidang skripsi dulu sebentar di Zoom sebelah. Oke? Halo. Ya, silakan dilanjutkan sama teman-teman. Ibu kasih waktu sampai nomor 30, sampai nomor 30. Silakan teman-teman selesaikan.